Di awal sholat dia tidak mengetahui kalau pakaian atau tempat atau di badannya, kita bicara di salah satunya lah, pakaian di badan atau tempat, di awal sholat dia tidak mengetahuinya atau dia lupa di awal. Allahu Akbar, sama sekali ngeblank bahwa dia sholat pakaian, badan dan tempat sudah dianggap suci. Tapi di rakaat kedua baru kemudian dia ingat, tadi saya gendong cucu, kena tipisnya. Ini bajunya yang baru saya pakai ini gitu. Tapi udah di rakaat berapa? Rakaat kedua. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Hah? Kalau bisa dilepas, dilepas. Bisa nggak dilepas gitu? Kalau dilepas auratnya kelihatan. Memang itulah pakaian untuk menutup aurat sholat tadi. Nah, coba kita lihat di sini. Ada bacanya tidak mengapa gitu. Tidak mengapa itu sebelumnya harus dibaca dulu. Maka yang perlu kita lakukan adalah hilangkan. Tapi pertanyaan, bisa nggak menghilangkan di saat sholat? Masa kita lagi sholat nih, mana air terdekat? Ada nggak air terdekat gitu? Kita hilangkan dulu dan sholat. Kalau memang bisa memungkinkan itu untuk dilakukan, silahkan menghilangkannya. Jadi kalau memang bisa dihilangkan, maka silahkan sempurnakan sholatnya. Dan jika tidak memungkinkan untuk dihilangkan, maka hal itu tidak mengapa. Berarti tidak berdosa. Tadi kan sudah kita bahas di pertama, kalau ada orang sholat, dia tahu bahwa di salah satu 3 yang kita bahas tadi ada najis, dia tetap sholat, maka sholatnya sah tapi dia berdosa. Tapi kasus ini berbeda, dia di awal memang tidak tahu atau lupa. Pas di pertengahan sholat baru kemudian dia sadar. Kalau kondisi sadar seperti ini, maka apa yang dilakukan? Lanjutkan saja sholatnya. Kalau memang dia sudah berupaya. Beda dengan kejadian Rasul SAW. Rasul ingat kejadian di mana malaikat Jibril mengingatkan Nabi SAW bahwa di sendalnya ada najis. Nabi rakaat pertama, rakaat kedua masih sholat menggunakan sendal itu. Allahu Akbar. Kemudian ketika rakaat ketiga datang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, di sendal itu ada najis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dilepaskan. Dan ini tidak pengaruh dengan sholat. Nah kalau itu bisa kita lakukan, silahkan. Misalnya memang kita menggunakan pakaian 2. Yang kena itu misalnya pakaian yang satunya. Itu dilepaskan di saat sholat dan tidak pengaruh terhadap aurat, ya tidak ada masalah.